Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zalfi, NIM L1A119088, Fakultas Pertanian, jurusan Kehutanan. Di video kali ini saya membahas tentang perbanyakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Siklus hidup aseksual atau vegetatif. Pada perbanyakan aseksual atau vegetatif, genotip dari tanaman induk diwarisi secara sempurna. Bagian-bagian tanaman pada fase siklus seksual maupun dapat digunakan sebagai bahan tanaman awal. Bahan yang dipilih untuk perbanyakan karena sifat vegetatifnya dan diambil sebelum mencapai fase dewasa, akan tetapi menunjukkan sifat juvenilnya. Bahan tanaman yang dipilih karena sifat bunga dan buahnya tidak lagi menunjukkan sifat juvenilnya atau transisinya dan tetap secara biologis dewasa. Dengan demikian, perlu diketahui fase vegetatif dan fase pembungaan. Fase vegetatif adalah fase pertumbuhan tanaman dengan perpanjangan akar dan batang. Peningkatan volume tanaman diperluas daun. Pada fase pembungaan, perpanjangan batang berkaitan dan beberapa titik tumbuh berubah menjadi kuncup dan akhirnya membentuk buah dan biji. Perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami, dan kedua, vegetatif buatan. Vegetatif alami itu tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama itu spora. Spora adalah kotak spora akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Yang kedua, vegetatif alami yaitu tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Yang ketiga, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang mengembang dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya itu seperti bawang dan lain-lain. Selanjutnya, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang mengembung namun tidak memiliki ruas-ruas berisi cadangan makanan. Selanjutnya, vegetatif alami yaitu yang terakhir, akar tinggal atau yang sering dikenal rizom. Rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berruas-ruas. Selanjutnya yaitu vegetatif buatan, yaitu melibatkan campur tangan manusia. Yang pertama itu contohnya cangkok. Cangkok yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Yang kedua itu contohnya stek, adalah memotong bagian tumbuhan kemudian ditanamkan dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru.
Yang ketiga, sambung. Sambung yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Dan terakhir yaitu runduk. Runduk mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau dirundukkan kemudian dibenamkan oleh tanah. Dapat disimpulkan, perbanyakan tanaman merupakan salah satu aspek penting dalam budidaya tanaman. Karena hal tersebut terkait dengan penyediaan bibit tanaman bermutu. Perbanyakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian tanaman seperti batang, cabang, ranting, pucuk daun, umbi, dan akar. Perbanyakan tanaman secara vegetatif dapat dilakukan secara alamiah, yaitu perbanyakan tanaman tanpa melalui perkawinan atau tidak menggunakan biji dari tanaman induk yang terjadi secara alami tanpa bantuan campur tangan manusia. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.